agenda politik dan pembunuhan karakter. Selamat sore, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng Bali. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh wanita-wanita hebat di muka bumi. Dan untuk ibu saya, Ibu Sues Sukerti, dan ibu mertua saya, Ibu Muntovinga. Selamat Hari Ibu untuk dua ibu hebat dalam hidup saya. Agenda politik dan pembunuhan karakter atau character assassination. Pembunuhan karakter itu adalah upaya yang disengaja untuk merusak reputasi seseorang, seringkali terhadap tokoh publik ataupun elit politik dengan menyebarkan berbagai macam informasi palsu, melebih-lebihkan ataupun juga memanipulasi fakta untuk menciptakan citra negatif dan menumbuhkan ketidaksukaan publik terhadap target daripada upaya pembunuhan karakter. Dan dalam konteks agenda politik, pembunuhan karakter dapat berfungsi sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik yang dianggap mengancam eksistensi dari tokoh publik yang dianggap memiliki legitimasi sekaligus yang dianggap memiliki karisma yang tertanam di hati rakyat masyarakat secara luas. Dengan merusak citra sekaligus kredibilitas seseorang tokoh, lawan politik berharap masyarakat atau dalam tanda kutip next pemilih kehilangan kepercayaan terhadap tokoh publik yang menjadi target dari upaya pembunuhan karakter yang berupaya untuk merusak citra sekaligus kredibilitas dari target yang dianggap menjadi ancaman-ancaman nyata bagi elit-elit politik yang lainnya. Upaya nyata dari proses pembunuhan karakter bisa sangat terlihat jelas dari apa yang terjadi, dari apa yang menimpa kepada diri pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya tidak baru kali ini mengatakan yang sama. Persoalan adanya upaya pembunuhan karakter terhadap diri pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, tetapi juga kepada keluarganya dan juga kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apa yang kemudian bisa saya simpulkan dari peristiwa-peristiwa yang menyangkut tuduhan-tuduhan Roy Suryo, Rismon Sianifar, Dr. Tifa, dan beberapa orang yang ada dalam gerbong yang sama melakukan tuduhan secara masif terhadap diri pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Target utama dari pembunuhan karakter sebagai sebuah agenda politik adalah Bapak Joko Widodo. Tujuannya jelas, merusak citra dan kredibilitas beliau sebagai Presiden ke-7 yang diakui atau tidak telah begitu tertanam di hati rakyat, di hati masyarakat, sehingga ketika ada polemik ijazah beliau dituduh palsu, ada dua kubu, ya, ada dua kubu yang percaya tuduhan Roy Suryo, dan itu jelas ada dari bagian mana dan sisi mana. Yang kemudian kubu Roy Suryo mendapatkan dukungan dari peserta kontestasi politik yang kalah di Pilpres 2024, didukung oleh dua organisasi yang menjadi organisasi terlarang di era Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga partai-partai politik
sekaligus juga pucuk pimpinan partai politik sebagaimana yang disampaikan oleh Faisal Assegaf dalam sebuah acara talkshow berhadapan langsung dengan koordinator utama pengacara Roy Suryo, Refli Harun. Apa tujuannya? Apa yang ingin dicari? Beberapa perspektif mengenai upaya pembunuhan karakter terhadap tokoh publik yang dicintai rakyat, yang dianggap sebagai tokoh karismatik, yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa dalam menentukan arah dan peta politik di Republik ini. Lalu kemudian dilakukan berbagai macam cara agar supaya pengaruh, karisma, citra, kredibilitasnya bisa buruk di mata masyarakat dengan cara apa? Menyebarluaskan informasi palsu, melebih-lebihkan sesuatu yang justru tidak ada, dan juga membuat narasi-narasi yang mendiskreditkan popularitas, keadaan, dan juga mempermasalahkan sekaligus membuat tuduhan secara terbuka tentang status pendidikan tokoh publik karismatik Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Persaingan dalam dunia politik itu hal yang biasa sebagaimana persaingan dalam dunia usaha. Tetapi bagaimana bersaing yang sehat, bersaing yang bagus tidak selalu dilakukan oleh para elit politik. Elit politik kadang ingin tampak tidak ada dalam lingkaran atau pusaran polemik sebuah isu tertentu, tetapi justru menjadi otak dan penyandang dana. Pekerjaan dilakukan oleh pion-pion, dan ketika pion-pion dirasa tidak sanggup untuk mendobrak, apalagi untuk membuat citra seseorang yang menjadi target utama dalam agenda politik, pembunuhan karakter tidak mampu, bermunculan lapis berikutnya. Lapis-lapis berikutnya adalah masuk dalam kategori elit politik yang bahkan duduk dalam legislatif, turut serta berbicara tentang ijazah palsu. Yang menjadi sebuah pertanyaan sederhana dari saya yang rakyat biasa ini adalah, mengapa begitu cepat bereaksi dari salah satu partai politik ketika Pak Joko Widodo membuat sebuah statement? Paling cepat bereaksi dan termasuk menjadi baper atas statement Pak Jokowi. Ada yang pura-pura tidak peduli tetapi mengirimkan buzzer-buzzernya bersuara dengan rasa tidak ada etika, tidak beretitude, dan dari kata-katanya keluar, dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak beradab, yang tidak mencerminkan dia manusia. Seolah-olah pucuk pimpinan partai tidak ikut serta, tetapi kemudian sang juru bicara partai turut berkomentar, dibarengi dengan caleg gagal dari partai bermoncong putih turut serta bersuara. Pertanyaan saya kemudian adalah, mengapa berisik jika kalian tidak turut dalam pusaran penyebaran polemik menuduh ijazah Pak Joko Widodo palsu? Mengapa harus risih jika bersih dan tidak ikut dalam huru-hara tuduhan Roy Suryo yang menuduh ijazah Pak Joko Widodo palsu? Terakhir yang ingin saya sampaikan, kebenaran akan menemukan jalannya. Karena kebenaran itu amat sangat jauh berbeda dengan pembenaran. Saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan, Buleleng, Bali.